Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik anak-anakku semuanya. Tabel satu. Oke. Kita kesepakatan ya. Kalau kita acara sudah mulai, anak-anak semuanya paham. Apalagi nanti ketika bersolawat dan sudah cerita. Paham? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukurillah ala ni'matillah, la haula wala quwata illa billah. Anak-anakku semuanya, pada kesempatan yang mulia ini kita hadir di sini di Aula MI Al-Khairiyah 02 Semarang untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Baik, pertama-tama mari kita semuanya mengucapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, pada acara peringatan Isra Mi'raj ini mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah dengan tujuan agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal. Dan nanti kita akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita diam sejenak membaca suratul Fatihah. Al-Hadiyah Niyatus Shalih bi barakatil suratul Fatihah. A'udzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara selanjutnya adalah pembacaan tilawah dan syari tilawah yang akan dilantunkan oleh Ananda Bimanes Raka Siwidodo dan Mbak Mazia kelas 6. Monggo kepada Mas Bima dan Mbak Mazia kami persilahkan. Semuanya diam. Mas, ketika ada bacaan Al-Quran semuanya diam, tidak ada yang ngomong. Yang ngomong apa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Innahu was-sami'ul basir. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran tadi. Selanjutnya adalah sambutan dari Raisah Madrasah MI Al-Khairiyah 02 Semarang kepada Ustazah Zulis Murtasiah SPDI. Waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kurang semangat jawabnya karena masih ada yang ngobrol. Mas Jenderal masih ngobrol sendiri, ya. Biar tidak berdosa, semua menjawab salam adalah hukumnya
Wajib ya, biar tidak ada yang berdosa. Ustazah Yulis ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati dan kami tunggu-tunggu, Kak Arsy sebagai pendongeng Islami dari Gayam Sari. Yang kami hormati segenap sivitas PGRAMI Al-Khairiyah Ustadz-Ustadzah yang saya hormati pula. Dan tak lupa yang saya hormati teman-teman dari PLP 1 UIN Wali Songo Semarang. Dan yang tidak ketinggalan pula anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan dari kelas PGRAMI kelas 1 sampai kelas 6 yang insya Allah ustazah selalu dalam hati ustazah semuanya. Amin Allahumma amin. Awalan marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini di pagi yang syahdu ya, tidak panas, alhamdulillah tidak hujan. Alhamdulillah keadaan yang sangat adem ini kita syukuri bersama karena masih diberi kesempatan oleh Allah, masih diberikan kenikmatan sehat, kenikmatan iman, kenikmatan Islam, sehingga anak-anakku semuanya kita keluarga besar dari PGRAMI Al-Khairiyah 02 masih bisa menjalankan memperingati hari Isra dan Mi'raj. Maka tak lupa kita bersyukur dengan sangat mudah di kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Semoga dengan kita bersyukurnya melalui lisan mengucapkan alhamdulillah tersebut, anak-anakku bisa mensyukuri dalam keadaan apapun dan dalam situasi apapun. Amin Allahumma. Oke, yang kedua kalinya salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Ustazah Yulis Sallallahu Alaihi Wasallam berarti anak-anak apa jawabnya? Ya, salawat yang kita haturkan pada baginda kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya nanti dikumpulkan di surganya Allah mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin Allahumma. Anak soleh dan solihah yang saya cintai dan saya banggakan. Anak solih yang belakang belum ada suaranya. Anak solih, anak solihah. Sekarang anak solih solihah. Oke. Kalau Ustazah Yulis sedang berbicara, berarti tugasnya anak-anak ngapain ya? Mendengarkan. Oke, tidak ada yang berbicara. Coba Ustazah Yulis lihat dari depan. Yang masih sibuk berbicara, saya minta untuk menemani Ustazah Yulis di depan. Oke. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya, Ustadz-Ustadzah PGRAMI Al-Khairiyah 02 yang sudah menyiapkan acara hari ini. Kemudian yang kedua kami ucapkan selamat datang sugeng rawuh halan wasalan biuturikum untuk Kak Arsy pendongeng Islam dari Gayam Sari Semarang. Kemudian saya ucapkan terima kasih kepada segenap yang membantu acara hari ini. Ustadz-ustadzah dan teman-teman anak-anakku yang saya cintai, kenapa Ustadz-ustadzah mengajak anak-anak untuk memperingati Isra dan Mi'raj? Karena katanya Mbak Sila, karena kita orang agama Islam. Betul. Di balik semua itu, ya kenapa umat Islam itu kebanyakan mungkin anak
ya, mengingatkan kita semuanya bahwa perjalanan Isra dan Mi'raj, ya, perjalanan Isra dan Mi'raj itu tidak dengan mudah, tetapi dengan perjuangan yang begitu panjang. Ya, nanti mungkin akan didongengkan oleh Kak Arsi. Yang jelas anak-anakku, dengan kita memperingati Isra dan Mi'raj ini menambah mempertebal iman kita, mengingatkan kita bahwa perjuangannya Nabi Muhammad dalam mendapatkan wahyu untuk pelaksanaan sholat yang kita lakukan setiap hari, yang dimana satu hari satu malam kita melaksanakan 5 kali. Ya, kalau yang anak-anak membaca dari Twibbangnya Ustadz Abrar yang dibuat, anak-anak tahu bahwa perjuangannya Nabi sebelum mendapatkan 5 waktu itu awalnya adalah 50 rakaat. Beliau naik dari langit yang pertama bisa ketemu Nabi Adam, ada sampai ke 7, ya, sampai ke 7 bertemu terakhir dengan Nabi Ibrahim. Perjuangan yang berat itu naik turun. Jadi kita pertama naik tadinya 50 rakaat. Ditawar Nabi Muhammad, kalau dipikir-pikir umat Islam atau umat saya melaksanakan sehari semalam 50 rakaat, berarti umat Islam tidak ada yang bekerja. Waktunya hanya habis digunakan untuk sholat. Taruh di depan Pak Abrar. Berarti digunakan hanya untuk sholat toh. Tetapi akhirnya perjuangan Nabi Muhammad membuahkan hasil. Sehari semalam kita hanya 5 kali waktu. Sholat apa saja? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali dalam sehari semalam, ya. Kemudian dari 50 rakaat ditawar Nabi Muhammad jadi berapa satu hari semalam? Berapa rakaat? 17 rakaat. Nah itu ya, sedikit dari Ustazah Yunis mengingatkan kepada kita semuanya, anak-anak tolong semuanya, laki-laki, perempuan, sing kaya, miskin, ya, sing ganteng, sing kurang ganteng, yang ganteng, semuanya yang cantik, semua tidak boleh meninggalkan sholat, karena perjuangannya Nabi luar biasa. Wes ditawarkan oleh Nabi, kita tinggal melaksanakan sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak soleh-soleh ya, siap ya? Oke, itu anak-anakku yang bisa Ustazah ini sampaikan, karena waktunya dibagi dengan yang lain. Tetap semangat, tetap melaksanakan dengan baik dalam melaksanakan kegiatan peringatan Isra dan Mi'raj untuk hari ini. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Yunis. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Maulid yang akan dibawakan oleh grup berbana MI Al-Faidah Nalbas Semarang. Langsung saja. Muhammad
Oh
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah buat grup perbananya Emilia Al-Haudah Al-Haudah Semarang. Silakan bisa dipegang itu di situ aja ada Bapak. Anak-anak bisa turun. Mas, ada tapi mas. Taruh bawah. Oke? Iya. Baik, terima kasih kepada grup Rebana yang Al-Haudah Semarang. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara utama adalah program Islami yang akan disampaikan oleh Karsi. Semuanya kalau sudah tenang Ustaz akan mulai. Kalau semuanya belum tenang tidak akan Ustaz mulai. 1, 2, 3, semuanya diam. Oke? Kepada Kak Arsi, monggo waktu dan tempat kami persilahkan. Grup Rebana ternyata diminta untuk ke depan untuk nanti mengiringi ya. Iya, grup Rebana. Iya, naik. Selamat. Iya. Iya. Agak mundur tapi agak mundur. Ya. Oke. Ternyata grup Rebana diminta untuk mengiringi. Udah macam? Udah lama? Oh gitu. Oh gitu. Oke. Tempo 1. Oke ya, semuanya diam dulu. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Oke, monggo Kak Arsi langsung dan tempat. Terima kasih Ustaz Mabrur. Ih, kasih tepuk tangan buat teman-teman kita Rebana Al-Haudah 2. Keren loh. Ih, boleh kenal nggak vokalisnya namanya siapa? Mana mic-nya mana? Vokalisnya namanya siapa sayang? Amit. Di Azam. Di Ayam yang mana? Di Azam. Azam. Mana di Azam? Mana suaranya di Ayam? Mana suaramu? Coba saya dijawab, mana suaramu? Ini suaraku. Kok biasa ya suaranya ya? Kalau pas tadi nyanyi kok suaranya bisa melengking? Terus vokalisnya siapa lagi? Namanya siapa sayang? Tasya. Oh, Dasya. Oke, selanjutnya Mas Bima. Bima sakit. Yang satu di Aska. Tepuk tangan buat vokalisnya dan tim yang lain. Dek, sudah manggung kemana saja? Sudah pernah manggung kemana? Kita doakan nanti bisa terbang ya. Oke, sudah siap untuk mendengarkan kisah dari Kak Arsi, teman-teman? Coba kalau sudah kita tes semangatnya. Sebelumnya Kak Arsi mau awali dengan pantun. Nanti dijawab dengan apa sayang? Kalau ada pantun dijawab apa sayang? Cakepnya dengan mengangkat apa? Jempol tangan apa kaki? Tangan apa kaki? Jempol
Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ustazah Sulis, Kepala Sekolah MI Al-Khairiyah 2, para dewan guru yang saya hormati, dan anak-anak semua yang sangat Kak banggakan dan sayangi. Mau tidak disayang? Siapa yang mau disayang? Yang bilang sayang ya sedikit. Siapa yang mau ditendang? Saya ada yang ditendang. Ya semuanya pengen disayang ya. Oke, yuk kita coba awali dengan pantun sebelum Kak Aziz. Jalan-jalan dengan Pak Somad, tidak lupa beli jus tomat. Semua yang hadir di ruangan ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Amin. Yuk jawab salam kasih dengan semangat. Daun salam, daun suci. Yang jawab salam kasih, semoga banyak rezeki dan bisa pergi haji. Bapak ibu gurunya, ustaz-ustazahnya, juga yang belum punya pasangan segera punya suami, punya istri. Ustaz Abang aminnya kenceng, sudah punya istri belum? Kalau sudah punya istri atau suami tidak boleh nambah lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya ikuti nada KRC. Gitu ya. Oke. Ayo kembali sekali lagi, perhatikan nadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah jawab salam kasih. Biar semangat, kasih tepuk tangan untuk diri kita sendiri, tepuk tangan yang hebat. Lebih keras lagi. Oke, semangat ya. Siapa yang sudah kenal kakak yang di depan? Bilang saya kalau sudah kenal. Siapa yang sudah kenal kakak yang di depan? Pakai nada dong, saya gitu ya. Siapa nama kakak yang di depan? Siapa kok saya? Kak Arsi pintar. Siapa nama kakak yang di depan? Lebih keras. Keras lagi. Sambal terasi. Siapa yang suka makan kalau nggak pakai sambal terasi nggak makan? Oh saya suka yang pedes-pedes berarti ya. Iya panggil Kak Arsi. Siapa yang kenal teman Kak Arsi? Sudah kenal belum? Siapa yang mau kenal teman Kak Arsi? Gak perlu malu. Kalau begitu, kalau mau kenal, yuk kita selawatan dulu ya sambil diri Rebana Al-Khairiyah 2 ya. Oke? Oke, aku mau menghadap sini karena lihatnya masih kedengaran. Saya kan nggak mau pakai kayak gitu. Iya wes, kalau Mas Aska nggak boleh, aku mau ganti Ustaz Abron. Ini
Salatullah, salamullah. Nanti bareng-bareng sama teman-teman, oke? Yuk, 1, 2, 3. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Bawa teman namanya Ceplok. Kami datang untuk berkisah, semoga berkah dan bermanfaat. Salatullah, salamullah ala Rasulillah. Salatullah, salamullah satu aku sayang ibu, dua juga sayang ibu, tiga tetap sayang ibu, yang keempat baru sayang apa ibu. Kok Ade? Ya bapakku kan sudah nggak ada. Ya tetap harus disayang dong. Tapi bener gak sih? 1, 2, 3 semuanya ibu. Betul. Yang keempat baru ayah, betul. Ada yang gini. Berarti gak setuju dong. Aku bisa gitu. Coba yang bisa nyanyi. 1, 1 aku sayang ibu. 2, 2 juga sayang ibu. 3 aku sayang ibu. 4 aku sayang ibu. Oh sayang, kamu ngajarin yang bener dong. Bener, swear. Kok bisa? Ya, Rasulullah pernah mengatakan kepada sahabatnya, ketika sahabatnya tanya, wahai Rasul, siapa di dunia ini yang harus disayang? Yang pertama adalah ibu. Lalu Nabi Muhammad kemudian menyampaikan yang kedua yang harus disayang siapa? Yang kedua ibu. Iya, yang ketiga juga ibu. Yang keempat baru ayah. Kok bisa begitu? Mau tahu nggak teman-teman? Siapa yang mengandung? Ayo. Yang mengandung siapa? Ibu atau ayah? Yang benar. Siapa yang perutnya ayahnya besar? Loh, berarti dalamnya ada adiknya? Enggak. Isinya apa deh? Makanan. Oke. Yang mengandung siapa sayang? Terus yang melahirkan siapa teman-teman? Yang melahirkan siapa? Ayah melahirkan. Oh, yang melahirkan adalah ibu. Yang menyusui siapa? Sapi. Namanya sapi. Bukan. Ibu. Air susu ibu minumnya anak yang masih bayi. Ada nggak ASB? Air susu bapak ada? Nggak ada. Oke, makanya kita harus hormat, patuh dan sayang. Yang pertama, kedua dan ketiga adalah ibu, baru yang keempat adalah ayah. Tangan buat anak-anak yang luar biasa. Oke, tadi sudah sholawatan. Sekarang kita
Setuju? Nah, tugasnya Cempluk silakan. Ya, teman-teman mau tahu nggak nama pendekku kan Cempluk. Aku juga punya nama panjang. Nama panjangnya mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Nama panjangku adalah aku malu. Kenapa mesti malu? Ya, bismillah aku nggak malu. Namaku Cempe Empuk. Oh gitu. Disingkat Cempluk. Emang teman-teman tahu Cempe? Ada yang tahu nggak Cempe itu apa? Tuh anak kambing, embe. Itu anaknya di sini. Oh iya ya, tapi anak Cempe. Iya, itu kan teman-teman biar mudah mengingat namaku. Siapa yang tadi sudah kenal aku? Siapa namanya diriku? Coba panggil lagi, lebih keras lagi, pelan-pelan, bisik-bisik ke telinga teman sebelahmu. Oke, nah saya Cempluk coba ini mau tes konsentrasi. Teman-teman, tadi Ustazah Sulis kan mengatakan kalau jawab salam itu katanya wajib. Benar nggak Kak Arsi? Benar nggak teman-teman? Ustaz Akbar tadi bilangin ke aku gini. Ini semuanya. Jawab salam itu tidak wajib. Aku takut. Kok bisa gitu? Tapi dengarkan dulu teman-teman. Ustaz Akbar bilang wajib untuk orang yang sedang Apa itu sayang? Sedang apa sayang? Tidur. Wajib nggak jawab salam orang tidur? Tidak. Berarti Ustaz Amra benar tidak ya? Oh. Nah yang kedua ada lagi nggak Cempluk? Iya, Ustaz Akbar tadi bilang gini. Yang kedua, yang tidak wajib jawab salam adalah orang yang suka tertawa sendiri di jalan-jalan. Siapa? Berarti siapa sayang? Siapa itu? Orang yang suka tertawa sendiri di jalan. Orang yang tidak waras. Itu wajib nggak jawab salam? Enggak. Berarti Ustaz Abra betul nggak? Nah, ada lagi nggak Cempluk? Ada. Yang ketiga adalah orang yang sedang gini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apa sayang? Orang yang sedang kesurupan. Orang yang sedang apa tadi? Orang yang sudah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wajib nggak jawab salam? Tidak. Tapi anak-anak MI Al-Khairiyah 2 di sini semuanya sehat? Ada yang tidur? Ada yang meninggal? Semuanya sehat? Berarti wajib hukumnya menjawab salam. Coba sekarang coba tes salam dulu sebelum menuju ke tes konsentrasi. Tapi salamnya gimana Kak Arsi? Saya nggak tahu. Itu ada yang kasih tahu. Iya coba ada salam yang pendek. Salam pendek gimana? Assalamualaikum. Oh atau gitu ya? Oke coba silakan kasih salam
semuanya sehat, waras, jiwa dan raga. Oke, kita tes ya. Oke, aku mau salam yang pendek saja ya teman-teman. Siap ya? Bismillahirrahmanirrahim. Salam pendek. Salam pendek. Kok salam pendek? Salam yang pendek gimana tadi? Oh gitu ya. Aku lupa. Assalamualaikum kakek-kakek. Kok bisa pendek? Bisa? Ini kan calon kakek. Ini calon nenek. Calon kalau sudah tua, sabar ya. Oke, sekali lagi. Assalamualaikum teman-teman. Yang laki-laki kurang semangat. Aku Mas, Mas, lagi. hei, Assalamualaikum teman-teman. Oke, semuanya udah konsentrasi. Siapa yang tadi pagi sudah mandi? Lebih keras. Ternyata yang sudah mandi anak-anak. Ustaz dan ustazahnya belum mandi. Oh, yang bilang saya cuma anak-anak. Coba. Siapa yang bisa mandi sendiri? Siapa yang mandi di kamar mati? Iya. Siapa yang mandi pakai sabun cuci? Kok saya? Ibu Mami pakai semen. Nanti kayak aku langsung dimasukkan laundry. Siapa yang bisa gosok gigi sendiri? Siapa yang gosok gigi pakai oli? Waduh, ada yang pakai oli. Yuk, konsentrasi. Belakang belum konsentrasi berarti. Siapa yang ke sekolah jalan kaki? Ada yang jalan kaki? Siapa yang diantar naik motor? Siapa yang diantar naik mobil ambulan? Ada yang bilang saya tadi. Berarti belum konsentrasi. Siapa yang menciptakan bumi? Kalau sebut nama Allah yang semangat dan ikut bergetar hatinya ya. Allah karena yang menciptakan alam semesta dan kita yang ada di dunia. Yuk. Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang menciptakan tanaman? Siapa yang mencipta hewan? Siapa yang mencipta bakwan? Siapa yang membuat bakwan? Siapa yang menghabiskan bakwan? Siapa yang mencipta langit? Siapa yang mencipta bintang? Siapa yang mencipta awan? Siapa yang mencipta menduan? Saya manusia. Siapa yang mencipta air? Siapa yang mencipta laut? Siapa yang mencipta hujan? Siapa yang mencipta wajan? Manusia. Konsentrasi, oke. Nah, Ceblok, hari ini kita di MIA Peredo untuk apa? Tahu nggak? Iya, aku sama Marsin mau berkisah teman-teman. Bukan mendongeng. Kalau mendongeng itu berarti kan nggak ada kejadiannya. Pura-pura rekaan. Tapi ini kan perjalanan. Perjalanan apa sih? Perjalanan apa saya? Nabi Muhammad. Namanya apa tadi sudah disinggung sama Ustazah Sulis? Peringatan apa saya? Coba yang semangat peringatan apa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Ayo, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kasih bilang Nabi Muhammad nanti dijawab Sallallahu Alaihi Wasallam.
ulangi ya. Nabi Muhammad, Nabi Adam. Ayo, Nabi Adam apa? Ya, alaihissalam. Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Arsi. Salam. Oke, coba tadi namanya peringatan apa, Cembok? Namanya aku lupa. Siromirot. Siromirot. Coba perhatikan. Isra. Sirok. Sirok lagi. Is, coba bilang is. Is. Betul. Ro. Isra. Yang bener kan? Pelan-pelan ya. Isra. Sirok. Sirok. Is. Is. Ro. Isra. Sirok. Isra. Mi'raj. Isra. Miraj. Nah bisa gitu teman-teman, buat Cembok. Oke, tahu nggak Isra Mi'raj itu apa? Teman-teman, aku tadi juga melakukan Isra. Kamu Iya, Isra dari Pengetayu menuju ke Indraprasta. maksudnya apa? Perjalanan. Iya, tapi kan bukan Isra namanya ya. Kalau Isra itu perjalanan apa sayang? Dari Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa. Lah kalau Cembok itu katanya Isra dari Mentayu ke Indraprasta, betul nggak namanya Isra? Bukan, itu hanya untuk Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi saya sulis kan tadi menyampaikan Nabi Muhammad itu Mi'raj ke langit 7 lapis teman-teman. Langit yang pertama ketemu dengan siapa? Masih ingat nggak tadi? Nabi Adam yang kedua. Nabi yang masih bersaudara Isa dan Yahya. Yang ketiga, Nabi yang paling ganteng seperti Mas Aska. Nabi Yusuf. Selanjutnya Nabi siapa sayang? Nabi Idris. Oke, selanjutnya Nabi Harun. Terus yang terakhir sebelum Ibrahim Nabi Musa. Nabi Muhammad yang perjalanan saya. Iya. Coba masih bisa nggak? Coba diulang. Aku masih bisa. Langit 1 Nabi Musa, langit 2 Isa Yahya, langit 3 Nabi Yusuf, langit 4 Nabi Idris, langit 5 Nabi Harun, langit 6 Nabi Musa, langit 7 Nabi Ibrahim, perjalanan Rasulullah. Ih, keren, tepuk tangan buat Cembok. Wah, sudah dihafal belum? Nanti belajar lagi sama Ustaz Abror ya. Oke, nah sebelum Cembok turun, Aku kan belum Mi'raj. yang Mi'raj bukan kamu ya. Nanti kamu istirahat, tapi Aku mau kasih hadiah buat teman-teman. Kita nanti sebelum pantun, aku mau denger bandanya dulu. iya, tapi harus selawatan kalau ingin denger banda. Iya, aku mau tahu. Teman-teman, siapa yang tahu Nabi Muhammad lahir di mana? Di mana? Oke, siapa nama ayah Muhammad? Siapa nama ibu Muhammad? Siapa nama pamannya Muhammad? Nama pamannya siapa? Abu Thalib. Nama mbah kakeknya Muthalib. Yuk nanti kita bikin selawatan, rebananya main, siap ya? Oke, are you ready? Jawab yes. Are you ready? Are you ready? Yes, jawab yes. Are you ready? Sholli wa sallim daiman ala
bagaimana dia bisa ya? Ya coba sini yang bisa. Cantik coba. Ini saya sini. Mau diajari doa mau bubuk. Namanya siapa teman? Iya. Dia kelas berapa? Kelas 6. Bisa doa mau bubuk? Coba ya. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Amin. Masya Allah, teman-teman. Ternyata ada murid-mudanya ya. Masih ingat dengan Kak Arsi? Ada masih, oke. Ternyata adiknya juga ikut dan bisa baca doa mau bubuk. Nah, saatnya cebok bubuk karena udah dikasih tahu tuh doa mau bubuk. Iya, tapi aku tuh kalau tidur harus di pangku. Hari ini aku pengen di pangku Ustaz Abror. Gak perlu kamu bubuk sendiri, biasanya juga sendiri. Sekarang saatnya Kak Arsi mau cerita, teman-teman nanti menyimak dengan seksama ya. Nah, kalau tadi sudah disinggung sama Bu Ustazah Sulis, mudah-mudahan nanti bisa menambah wawasan teman-teman semuanya. Oke? Coba sebelum Kak Arsi cerita kita tes dulu semangat. Bisa tepuk semangat di sini? Ada yang masih berdiri silakan duduk sayang. Tepuk semangatnya sama apa beda coba? Tepuk semangat. Mana semangatmu? Mana suaramu? Nah, kalau Kak Arsi nanti bilang mana suaramu? Ini suaraku. Lah, dua tangannya diangkat ke kanan ya. La, 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 la. Hore! Bisa? Kita tes. Kita tes dulu coba. Yang paling semangat adiknya yang di TK atau yang kakaknya di MI. Mana suaramu? Berarti bener Ustaz Abror waktu WA Kak Arsi bilang gini, hai Kak Arsi, anak-anak MI Al-Okhiriyah 2 yang hebat, yang soleh itu anak laki-lakinya. Betul? Betul tidak yang laki-laki yang hebat? Kalau betul dua tangan diangkat bilang hore. Betul tidak ya? Sama anak laki-laki yang paling hebat. Ternyata gak semangat. Bener Ustazah Sulis tadi bisikin Kak Arsi begini, Kak Arsi, anak-anak MI Al-Okhiriyah 2 itu bukan laki-lakinya yang hebat, tapi anak perempuannya. Tuh kan lebih semangat. Coba dua tangan diangkat, anak perempuan yang paling hebat. Tuh, bisa melihat kehebatan anak perempuan semuanya. Yang laki-laki tidak boleh kalah, harus lebih semangat ya. Biar Ustaz Abror itu tidak malu nanti. Terus belum yang paling hebat laki-laki malah perempuan. Coba kita tes. Yang hebat anak laki-lakinya. Yang laki-laki itu punya tim banyak Al-Okhiriyah 2. Anak laki-lakinya itu rajin ibadah.
hebat coba. Tepuk anak hebat. Hah? Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Aku hebat, gitu ya. Oke, bisa kanan kiri 2 bilang aku hebat. Tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Aku hebat. Tepuk anak solid. Orang tua tidur mati, cinta Islam sampai mati. Rasulullah. Yang laki-lakinya ragu, bener nggak? Oke, semuanya sudah keren, sudah siap dengan ceritanya Kak Arsi? Coba rapi-rapi ya. Kalau rapi sekali rintangan yang dihadapi. Ketika berdakwah, tidak semua orang mau mengikuti Rasulullah, beriman kepada Allah. Banyak juga yang menolak agama Allah. Dan Nabi Muhammad pun hijrah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kala itu Nabi Muhammad masih punya 2 orang yang melindungi dan mendukung Nabi dalam berdakwah, yaitu pamannya yang bernama Abu Thalib dan istri tercintanya yang bernama Siti Khadijah. Dan diriwayatkan paman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Kira-kira teman-teman sedih gak kalau pamannya, saudaranya ada yang meninggal? Sedih tidak? Sedih tidak? Kalau ada orang yang meninggal mengatakan apa? Saya mengucapkan apa? Nabi Muhammad sangat bersedih karena pamannya meninggal dunia. Orang yang selama ini melindungi Nabi Muhammad kala berdakwah. Namun teman-teman, tidak berapa lama istri tercintanya pun juga wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih tidak ketika istri tercintanya meninggal? Sedih tidak teman-teman? Sedih tidak? Nabi Muhammad bersedih hati. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin sekali menghibur. Cara menghiburnya bagaimana ya? Nah, Kak Arsi mau tanya, teman-teman di sini siapa yang pernah bersedih? Ya, yang laki-laki. Dek, kamu pernah bersedih? Bersedihnya ketika apa sayang? Waktu apa bersedihnya? Karena sedihnya saat apa sayang? Pegang sayang. Kadang pas main. Karena sedihnya kenapa sayang sedihnya? Sedihnya kenapa sedih? Mas Abror wonten pesantu Priye. Tuh, salah contohnya adalah tidak punya teman. Aku ngomong gak punya teman. Apa tidak boleh? Tidak diajak pergi sama mama. Kira-kira kalau di rumah sedih, yang menghibur siapa sayang? Yang menghibur siapa kalau di rumah? Mama kan sayang, tidak usah sedih. Mama nanti akan masak makanan yang kamu sukai. Kira-kira senang gak? Sedihnya masih atau sudah berubah jadi senang? Oh, masih tetap sedih. Ya sudah, sekarang mama ajak kamu jalan-jalan. Mau gak? Sedihnya hilang gak? Mama beliin kamu mainan. Mau? Senang apa sedih? Senang. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
Allah dengan adanya mukjizat bernama Isra Mi'raj. Malam itu ketika Rasulullah sedang tertidur, rapi-rapi ya, rapi-rapi ya. Anak perempuan yang masih keren karena semuanya diem ya. Yang laki-laki masih ada yang buka mulut. Rapi-rapi ya. Ketika Nabi Muhammad sedang tertidur, datanglah dua malaikat yang turun dari langit. Dua malaikat itu yaitu malaikat Jibril dan Mikael. Malaikat Jibril pun membangunkan Rasulullah yang sedang tertidur. Kalau tidur teman-teman biasanya gini. Kaget gak kira-kira kalau ada yang datang? Tiba-tiba ayahnya datang masuk ke kamar. Nabi Muhammad kala itu kaget tidak ya? Kaget juga karena baru tidur tiba-tiba terlihat ada dua malaikat yang hadir menjumpai beliau, dan ternyata malaikat ini akan mengajak Nabi Muhammad jalan-jalan. Kemana sayang? Iya, perjalanannya nanti sangat butuh waktu yang sangat cepat. Dalam waktu sekejap nanti sampai ke langit ketujuh, sampai ke Sidratul Muntaha, yaitu namanya perjalanan Isra Mi'raj. Sebelum Nabi Muhammad diajak jalan-jalan. Kalau anak-anak di sini diajak jalan-jalan senang nggak? Senang tidak? Namun Nabi Muhammad dadanya diambil jantungnya. Jantung ini dimasukkan ke dalam bejana yang terbuat dari emas yang diambil dari surga, dan di dalamnya ada air zam-zam digunakan untuk mencuci jantungnya Nabi Muhammad. Setelah selesai dicuci, dimasukkan kembali ke dada, tertutup rapi kembali seperti sedia kala. Nabi Muhammad merasakan sakit tidak ya? Sakit tidak? Sakit tidak? Kalau ada orang yang dioperasi, sakit gak? Sakit gak? Ada yang pernah dioperasi kecil? Pernah sayang? Operasi apa sayang? Operasi amandel. Sakit gak sayang? Enggak, karena ada biusnya ya. Nah, Nabi Muhammad setelah dibelah dadanya, diambil sifat-sifat buruknya, kemudian diajaklah untuk melakukan perjalanan. Kira-kira naik apa ya kalau perjalanan jauh? Dulu sudah ada pesawat belum ya? Belum ada. Apa sayang? Udah. Ada seekor binatang yang bentuknya itu mirip kuda, tapi bukan kuda. Iya. Ya betul. Besarnya itu ukurannya lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Namanya adalah coba kalau kau suka hati bilang buruk, panggil lagi buruk ya, bukan Pak Rok. Kalau Pak Rok itu laki-laki, ini buruk. Oke, buruk ini binatangnya itu warnanya putih berkilau, dan kalau malam hari terlihat ada seperti sinar atau bercahaya. Wow, Nabi Muhammad pun naik. Ketika naik buruknya mau gak dinaikin sama Nabi Muhammad?
jalan-jalan ayah, pergi ke tempat wisata ada kuda. Ada kuda, begitu akan dinaiki, kudanya langsung mau atau kenalan dulu. Kalau belum kenal dia langsung lihat. Yang naik Mas Aska. Oh, aku mau dinaikin Aska. Nah, buruk awalnya tidak mau sayang karena belum kenal. Yang bisa naik buruk ini adalah orang-orang atau nabi yang terpilih oleh Allah. Dan ketika melihat buruk tidak mau dinaikin Nabi Muhammad, Jibril pun mengatakan, wahai buruk, tidak ada orang lain yang naik atau menunggangi dirimu selain orang-orang yang mulia, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang tahu nggak? Di Baitul Lahmi. Ada yang tahu nggak Baitul Lahmi itu tempat apa sayang? Tempat di mana Nabi Isa dilahirkan. Padahal Nabi Isa itu tidak punya ayah, lahir dari seorang ibu yang bernama Siti Maryam. Tapi karena kuasa Allah, Maryam tanpa seorang suami pun bisa hamil, melahirkan anak bernama Isa. Namanya di Baitul Lahmi. Ada tempat lagi yaitu Bukit Tursina. Apa sayang? Tempat apa itu? Pinter sekali. Namanya siapa sayang? Tuh, anak hebat. Namanya siapa sayang? Namanya Akbar. Mas Akbar. Takbir. Sekali lagi. Takbir. Nama Akbar selalu berkumandang di mana-mana. Ketika azan pun juga kita dengar nama Akbar disebut, makanya pinter. Tadi mana Bukit Tursina tempat apa? Nabi Musa menerima wahyu. Masya Allah, tepuk tangan buat Mas Akbar. Di tempat-tempat tersebut Nabi Muhammad sholat sebanyak 2 rakaat. Kemudian sampailah di Baitul Maqdis, dan di sana Nabi Muhammad menambatkan buruknya di sebuah tembok. Kenapa mesti ditambatkan sayang? Padahal kalau tidak ditambatkan, tidak diikat, buruk pun tidak bakal lari karena buruk itu utusan dari Allah. Tapi kenapa harus ditambatkan? Ada yang tahu nggak? Itu
sebelum Nabi Muhammad diajak naik ke langit, diberi minuman. Oh, siapa yang pengen dikasih minuman? Anak-anak teman-teman ini, depannya sudah ada minuman. Kala itu Nabi Muhammad disodorkan minuman oleh malaikat Jibril. Ada dua. Yang satu adalah susu. Yang kedua adalah kamar atau arak atau minuman yang apa itu sayang? Minuman yang memabukkan alkohol. Kira-kira Nabi kita pilih minuman yang mana ya? Siapa yang di sini suka minum susu? Pintar, supaya apa saya minum susu? Oh, supaya cepat tinggi, apalagi? Supaya kuat. Oh, supaya pintar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memilih susu diminum, dan itu melambangkan bahwa Nabi kita umat-umatnya akan mendapatkan hidayah dari Allah dan akan mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir dan bisa masuk surga. Siapa yang pengen masuk ke surga? Lebih keras. Siapa yang pengen masuk surga sekarang? Loh, lah kalau sekarang harus apa sayang? Harus apa? Harus mati dulu. Sabar ya. Harus tidur di lantai katanya. Nah, setelah Nabi minum susu, perjalanan pun dilakukan. Langit satu, berjumpa dengan siapa? Langit satu, Nabi Adam. Nabi Adam adalah Nabi yang pertama. Nah, di langit itu ada pintunya sayang. Nah, ruangan ini kira-kira ada pintunya enggak? Kalau mau masuk ruangan, teman-teman harus apa dulu? Harus ketok untuk mengucapkan salam. Kalau anak pulang ke rumah, pintunya ditutup rapat, apa yang kamu lakukan sayang? Juga harus ketok pintu dan mengucapkan salam sama Jibril dan Nabi Muhammad masuk dan sampai di langit satu mengucapkan salam kepada Nabi langit satu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam menyambut Jibril dan Nabi Muhammad hadir. Dan kala itu saya Nabi Adam menoleh ke kanan. Ketika melihat ke kanan, Nabi Adam tersenyum. Mana senyummu? Bisa nggak tepuk senyum? Coba tepuk senyum. Senyum manismu itu lihatkanlah. Senyum manismu itu lihatkanlah. Jangan senyum yang kecut, senyuman tidak baik. Senyum manismu itu lihatkanlah. Karena itu ada pahalanya. Karena itu ada hadisnya. Tabassamuka fi wajhi ahika sadaqatun. Senyum di hadapan saudaramu itu sedekah. Senyum itu sedekah. Nabi Adam melihat ke arah kanan, dia tersenyum. Ketika melihat ke kiri, beliau bersedih, bahkan menangis. Ada yang tahu kenapa sayang? Ada yang tahu? Apa yang membuat bahagia senyum Nabi Adam? Melihat ke kanan berarti kaumnya dan besok kita yang nanti melakukan perbuatan baik pasti akan menjadi penghuni
Berarti dia siapa? Aku mau menanam padi. Padi ditanam tapi langsung bisa panen. Begitu ditanam, begitu juga langsung bisa panen. Itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Orang yang baik atau orang yang jelek? Perbuatan yang baik atau perbuatan yang jahat? Orang yang melakukan perbuatan baik pasti akan mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah. Di surga nanti ketika menanam, dia tumbuh langsung bisa dipanen. Dan ketika melihat lagi kanan apa yang dia Dek, bau apa ini? Bau apa ini? Bau. Kira-kira bau harum apa bau busuk? Bau apa sayang? Bau harum atau busuk? Bau harum. Nabi Muhammad bertanya, wahai Jibril, ini yang aku cium bau harum, ini bau apa? Kira-kira bau apa sayang? Bau parfum. Bau apa sayang? Bau makamnya Siti Masyitoh. Siapa sayang? Ada yang tahu nggak Siti Masyitoh itu siapa? Siapa yang tahu Siti Masyitoh? Ada? Adik siapa sayang Siti Masyitoh? Hah? Katanya istri Nabi Adam, betul tidak ya? Bukan. Siapa sayang? Hah? Sebentar. Pelan-pelan ya. 1. Yuk. Apa sayang? Berdiri. Ketemu teman-temannya berdiri. Hah? Lupa? Oh lupa. Gini saya kira bisa menentukan lupa. Oke, Siti Masyitoh adalah orang yang dulu apa ini? Pembantunya Fir'aun. Dia tugasnya apa sayang? Apa ini? Pinter ada tuh. Menyisir rambut anaknya Raja Fir'aun. Ketika menyisir, biar kamu nanti dihukum. Akhirnya anaknya Fir'aun ini lapor ke ayahnya dan kemudian ayahnya murka. Apa yang kamu katakan? Sebut aku adalah Allah. Kenapa kamu mengatakan aku bukan Tuhanmu? Kalau begitu, hai prajurit, masak air sampai mendidih. Buat kuali yang besar untuk mendidih Masyitoh. Kamu mau tak godok matang-matang? Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Aku mau meskipun harus digodok. Aku tidak akan mengakui kamu sebagai Tuhanku. Akhirnya Masyitoh pun bersama dengan seluruh keluarganya digodok di kuali besar yang airnya itu mendidih. Dan tidak ada anak satu Masyitoh yang masih bayi. Bayi kira-kira bisa bicara nggak sayang? Enggak. Tapi bayi Masyitoh ini bisa bicara. Ibu tidak perlu takut. Ibu adalah orang yang sudah benar. Allah kita adalah Tuhan kita adalah Allah. Raja Fir'aun, Bismillah, aku siap untuk digodok bersama ibu. Hah? Bayi pun akhirnya juga dimasukkan ke dalam kuali besar yang airnya mendidih. Mereka pun innalillahi wa inna ilaihi rajiun, menjadi orang yang mati syahid. Dan makamnya berbau harum seperti yang dilihat dan dihirup oleh Nabi Muhammad ketika melakukan perjalanan Mi'raj. Nah, langit 2, langit 3 sampai langit ke-7 berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Kemudian dari Nabi Ibrahim naik lagi ke Sidratul Muntaha, berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah Nabi kita mendapatkan perintah untuk sholat sebanyak berapa sayang? 50 kali. Tadi Ustazah Sulis sudah
sudah menyatakan pertama kali perintah sholat sebanyak 50 kali. Kira-kira kuat nggak kalau anak-anak sholat? Allahu Akbar, selesai sholat azan lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hah? Lah kok ada lagi? Sholat lagi. Allahu Akbar. Loh, sudah selesai. Oh, ada lagi. Lah ini kapan sekolahnya? Kira-kira kuat nggak kalau 50? Enggak. Akhirnya minta keringanan hingga 5 waktu. Apa saja sayang sholat 5 waktu? Sholat subuh 2 rakaat, sholat duhur 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, asar isya 4 rakaat, sholat subuh di pagi hari, sholat duhur di siang hari, sholat asar di sore hari, maghrib isya di malam hari. Keren. Nah, setelah itu Nabi kita Muhammad turun ke bumi kembali ke Mekah dalam waktu 1 malam sebelum subuh sudah sampai di Mekah lagi dan mendapatkan perintah sholat sebanyak 5 waktu, dan kita sebagai umat muslim harus mengerjakan sholat sebanyak 5 waktu. Siapa yang di sini rajin sholat? Bilang saya, siapa yang di sini rajin sholat? Iya, sholat adalah tiang agama. Maka mari teman-teman kita tegakkan sholat 5 waktu, harus tepat waktu. Ketika ada azan berkumandang, apa yang kita lakukan? Langsung sholat subhanallah. Yuk kita berdoa bersama-sama, bilang amin ya. Ya Allah, semoga saja kita yang hadir di ruangan ini, anak-anak MI Al-Khairiyah 2, menjadi umatnya Nabi Muhammad yang rajin sholat. Amin. Selalu sholat berjamaah, rajin beribadah, rajin bersedekah, rajin belajar, patuh pada orang tua, patuh pada ustadz ustazah, menjadi orang yang berguna bagi agama, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. MITK Al-Khairiyah 2 mudah-mudahan semakin maju dan sukses, bisa menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah dan berprestasi. Amin Allahumma amin. Itu yang bisa Kak Arsi sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Kak Arsi tutup dengan pantun. Mana suaramu? La 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 la. Hore. Paling asyik belajar menari. Apalagi dengan sanyonya. Saya Kak Arsi undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan yang meriah buat Kak Arsi. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Duduk dulu anak-anak TK, RA, duduk dulu. Halo, semuanya lihat ke kamera. 1, 2, 3. Duduk mas, orang ini. Duduk, nggak berdiri. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Semuanya sih. Hello. Oke. Mau lagi?
Oke, semuanya silakan duduk dulu. Semuanya duduk dulu. Mas, kelas 2 itu, kelas 3.